Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas 3 materi penting dalam kajian kebencanaan, yaitu bencana alam dan mitigasi, analisis risiko bencana, dan perencanaan mitigasi, serta manajemen bencana. Materi ini sangat relevan, terutama karena Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik yang membuat kita rawan terhadap berbagai jenis bencana. Pertama, bencana alam dan mitigasi. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan kerusakan, kerugian, atau perubahan besar pada lingkungan dan kehidupan manusia. Untuk bencana alam antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung. Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi karena letaknya berada di 3 lempeng tektonik dunia serta berada pada wilayah tropis dengan curah hujan tinggi. Mitigasi bencana adalah langkah-langkah yang dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Ada 2 jenis mitigasi. Mitigasi struktural, upaya fisik atau pembangunan infrastruktur seperti pembangunan tanggul banjir, jalur evakuasi dan tempat pengungsian, peta zonasi rawan bencana, dan sistem peringatan dini. Yang kedua, mitigasi non-struktural, upaya non-fisik yang berhubungan dengan pendidikan, kebijakan, dan kesadaran masyarakat seperti edukasi kebencanaan, pelatihan evakuasi, regulasi tata ruang, penguatan kapasitas masyarakat. Mitigasi penting karena dapat menurunkan risiko korban jiwa dan kerugian harta benda. Semakin siap masyarakat, semakin kecil dampak bencana yang dirasakan. Selanjutnya, analisis risiko bencana. Analisis risiko bencana adalah proses untuk memahami apa ancamannya, siapa yang terkena dampaknya, dan seberapa besar kerugiannya. 3 komponen utama dalam analisis risiko adalah bahaya, merupakan potensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, letusan gunung, banjir, atau angin kencang. Kerentanan, tingkat kemampuan suatu wilayah atau masyarakat dalam menghadapi ancaman, contohnya pemukiman di bantaran sungai lebih rentan banjir, rumah non-permanen lebih rentan terhadap gempa, masyarakat yang kurang memahami kebencanaan lebih rentan terhadap dampak bencana. Yang ketiga, kapasitas, kekuatan atau kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana, misalnya ketersediaan jalur evakuasi, kesiapan tim SAR, pengetahuan masyarakat mengenai tanda-tanda bencana. Semakin tinggi ancaman dan kerentanan, maka semakin besar risikonya. Sebaliknya, semakin tinggi kapasitas suatu wilayah, maka tingkat risikonya dapat menurun. Selanjutnya, perencanaan mitigasi dan manajemen bencana. Perencanaan mitigasi adalah proses menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Tujuannya agar penanganan bencana lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran. Sebelum bencana, mitigasi kesiapsiagaan ada beberapa aspek. Pertama, penyusunan peta rawan bencana, edukasi dan simulasi evakuasi, pembangunan sistem peringatan dini, perencanaan tata ruang yang aman, penguatan bangunan sesuai standar. Yang selanjutnya, saat bencana, evakuasi masyarakat, distribusi logistik, penyelamatan korban, penyediaan hunian sementara. Tahapan ini membutuhkan koordinasi yang cepat antara pemerintah, relawan, dan masyarakat. Manajemen bencana menekankan bahwa semua harus dilakukan secara terpadu, terencana, dan melibatkan berbagai pihak dari pemerintah, lembaga kemanusiaan, akademisi, hingga masyarakat. Demikian pembahasan mengenai bencana alam dan mitigasi, analisis risiko bencana, serta perencanaan mitigasi dan manajemen bencana. Dengan memahami 3 materi ini, kita menjadi lebih sadar bahwa bencana tidak bisa dihindari, tetapi dampaknya bisa diminimalkan dengan perencanaan yang baik. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita dan menghadapi situasi darurat.
Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.